Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya-nanya sedikit sama siapa namanya? Amel, boleh silakan. Amel, Amel apa ini? Amelia Francicilia. Amelia Francisilia. Ya, bisa dipanggil Amel, bisa dipanggil Lia. Apa ya? Francisilia kayak gimana gitu? Ini ada keturunan bule atau apa ya? Oh, ada dong. Iya, Keturunan orang Prancis ya kan? iya namanya Amelia, oke lah Indonesia. Francisilia kayaknya. Keturunan Prancis kali ya? Iya serius ada. Enggak sih, tapi memang imajinasi Papa Amel itu tinggi dia. Anaknya namanya keren-keren. Abang Amel namanya Alton Fernando. Amel namanya Amelia Francicilia. Atau mungkin ada suka dengan apa mungkin? Telenovela. Iya, Bapak dulu atau suka nonton film atau aktor siapa atau artis siapa yang mungkin dikasih nama anak kayak begitu. Enggak juga sih mas, mungkin suka aja mereka sama apa namanya, nama-nama western kayak gitu. Tapi Spanish. apa Amel sukanya apa? Kalau boleh tahu. Jawa. Oh, dua-dua. Iya. Jawanya masih ada apa namanya? Kampung halamannya. Iya. Puja Kusuma. Oh, Puncak Suma, nggak ada lagi kampung halamannya. Sekarang usia berapa? Sekarang udah 28 tahun. Pekerjaan sehari-hari atau kegiatan sehari-hari apa sih gitu kalau boleh tahu? Aku tuh sebenarnya basicnya di freelance ya. Dulu aku sempat kerja tetap. Freelance apa ini? Freelance seperti aser, Hmm? talent kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada acara-acara seperti gathering, seminar, launching produk, pameran, wedding, itu kita biasanya diikut sertakan sebagai aser, di mana di situ tugasnya adalah seperti terima tamu, pelengkap acara, membawa fishbowl, kayak membantu berjalannya acara tersebut. Nah, kalau misalnya talent, ya kalau misalnya ada tawaran-tawaran untuk model, iklan, syuting produk, gitu, advertising, kita bisa diikutkan juga, kayak gitu. Udah berapa lama untuk kegiatan apa pekerjaan inilah? Nah, untuk Acer akunya dari 2012. Oh, udah lama ya, 2012. udah Itu zaman masih kuliah. ada mungkin 10 tahun ya? Iya, itu Ini 2022. Iya, 10 tahun. Nah, itu 2012 itu sebenarnya dulu sambil kuliah, sambil Acer, sambil foto-foto model. Nah, tapi karena waktu itu sudah tamat kuliah, aku tuh langsung nyambung ke kerja tetap di bank Commonwealth kayak gitu. Sempat berapa lama di 1 bank? tahun. Bank Commonwealth, abis itu saya resign dan nyambunglah ke freelance lagi. Lebih enak mana? Di bank dengan freelance sekarang. Ya kalau dibilang ya, kalau kita ngejarnya tuh ngejar uang, pasti kita lebih suka di freelance. Ya, artinya ya lebih Oh, banyak. lebih besar, lebih banyak. Lebih besar. Daripada kita kerja di bank. Iya, karena kalau kerja di bank itu kan Bukannya bonusnya banyak gitu. ya pastilah. Tapi maksudnya kan saya di situ sebagai CS ya. CS itu ya bisa dibilang ya gaji tetapnya dulu tahun 2015 sekitaran berapa lah ya. Tapi kalau freelance itu semakin banyak kita kerja, semakin banyak duit ya pastinya ya kan. Nah, kalau untuk ngejar duit saya lebih prefer ke freelance. Dan diri saya pun sendiri lebih suka ke freelance. Karena Waktunya lebih bisa fleksibel, kita yang ngatur gitu ya. betul, terus kita lebih jadi diri kita sendiri. Karena aku tuh sukanya bergaya-bergaya. Aku tuh sukanya yang kayak ya tahu sendiri lah kan mas, suka yang kayak gerak-gerak, moving Ya, lah. kalau kita kerja di bank, kita nggak bisa bergaya. Ya ada perusahaan yang tidak memberikan kebebasan kita dalam bersosial media. Misalnya pernah saya di interview waktu itu di suatu perusahaan, sampai sekarang memang belum join. Ya. Saya bilang gini, saya suka nih gerak-gerak kayak gini, saya tunjukin tuh. Saya suka gerak-gerak kayak gini, saya suka dance, Sosial saya media. suka, iya saya tunjukin kan. Nah mereka sendiri bilang kayak gini, ya Mel kalau bisa ya Kalau agak diterima, agak di inilah, di hold lah gitu lah. kalau agak bisa gabung, betul, join di. karena kan nanti kita nama perusahaan ini gitu kan, lembaga ini gak enak gitu. Kalau misalnya ngelihat kamunya yang seperti ini, dibilang dia gitu. Berarti di situ menurut Amel itu menghambat kreativitas Amel. Iya, karena begini, prinsip Amel, kalau misalnya kerja
operasional kerja ya Aman kerja sebagai karyawan di situ. Tapi setelah selesai kerja ya apa salahnya kalau saya mengeksplor diri kita sendiri, entah kita bergaya-bergaya, entah kita joget-joget, entah kita gila-gilaan kayak di story kayak gitu, apa salahnya kan gitu. Tapi mereka nggak kasih kebebasan. Oke. Berarti selain Acer tadi pernah juga kayak iklan, berarti kan Amel bilang itu Ya. apa ya? Iklannya ini produk-produk kecantikan atau apa gitu, atau baju atau gimana gini sih? Kan tadi ada foto model juga dari katanya, model ya, model shoot. Ya, kalau waktu zaman kuliah, artinya tahun 2012. Ini berarti dari zaman kuliah juga udah mulai ngiklan, apa istilahnya jadi bintang iklan gitu pernah? Tapi dulu lebih ke foto, Mas. Ke foto Ya, awalnya. Ya, dulu lebih ke foto, seperti dulu kan kayak katalog gitu loh, foto-foto untuk bridal gitu, untuk Iya, berarti gaun pengantin lah pernikahan ya. Iya, gaun pengantin gitu kan. Nah, kalau sekarang itu tuh selesai kuliah sudah nggak jalan lagi kan, karena kan kerja tetap itu ya. Untuk kerja tetap. Nah, sekarang jalannya tuh lebih ke Acer dan talent. Nah, talentnya itu di seperti produk-produk langsing kemarin kan, itu suplemen ataupun obat-obatan, pernah juga di pakaian, pernah juga di kayak apa tuh namanya, kosmetik gitu juga, dan juga saya terima endorse juga. Ada nggak mungkin pembatasan produk atau apa ya, pemilihan produk lah, Amel maunya cuma produk ini aja atau Amel terima semua kalau misalnya untuk talent ini produk apa aja gitu? Lebih universal, lebih terima semua produk sih, tapi yang dikecualikan adalah seperti kayak yang seksi-seksi ya, misalnya kayak pakaian tidur gitu ya. Itu tidak terima? Iya, pasti lingerie gitu ya. Tidak terima? Ada lingerie yang modelnya tuh masih bisa ketutup, itu masih terima. Tapi kalau yang sudah transparan banget itu nggak terima. Dan judi online nggak ambil. Ya, terus karena takut di take down juga ya kan. Tapi kalau yang Ada lain, pengaruh? Maksudnya waktu di take down ini maksudnya gimana? Di take down kalau judi dulu online? pernah pengalaman judi online di Binomo namanya, Binomo 88. Nah, waktu itu Binomo yang lagi viral ini atau beda? Hah? Yang lagi viral Binomo yang kemarin ini atau beda? Di Ini Binomo di ya? Binomo 88 itu kurang tahu sih ya, waktu itu sempet lah jadi modelnya tuh dialog Berapa kali, Ah, 2 kali. Nah, waktu itu nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti kalau yang namanya judi online itu bakalan take down atau ini di gimana. take down-nya apa yang sosial media? Iya, tapi bukan, memangnya nggak pengaruh banget sih ke kita ya, tapi kan kita ini modelnya ini gitu loh, saya nggak mau ngambil resiko gitu loh. Enggak, maksudnya yang di take down-nya sosial medianya Amel. Sosial medianya dia ini Oh. gini, maksudnya dihapus gitu loh sama pihak dari sosmednya. Apa postingannya itu? Iya, postingannya. Jadi pada dasarnya Sosmednya tetap berjalan, tapi postingan khusus itu ya. iya, tapi maksudnya kita kan disuruh upload juga. Nah, dari situ nggak berani. Karena waktu itu kan udah ada berita-berita yang ini di take down, itu artis-artis semua yang promosiin judi online itu udah nggak ini lagi, dipanggil gitu kan, dipanggil ke Polisi. polisi gitu kan. Dari situ udah nggak berani gitu. Waktu itu sempat 2 kali. Memang sih untuk uangnya oke, untuk fee-nya oke, tapi ya dari situ nggak berani lagi. Jadi Walaupun diganti dapat fee yang lebih iya, besar. jadi setelah waktu jadi talent judi online kan ada tuh ditawarin endorse judi online juga. Kalau talent judi online artinya Amel tuh jadi model mereka kan, mereka yang upload ke sosmed mereka. Nah, kalau misalnya endorse berarti kan Amel upload ke sosmed Amel, langsung nggak terima, langsung nggak ambil. Walaupun honornya besar ya, Iya. fee-nya besar. Kalau yang tadi yang lingerie tadi juga enggak juga ya, walaupun honornya besar juga enggak. Iya, kalau yang model-model biasa kan ada jam pen satin masih oke, tapi kalau yang sudah transparan Pernah sebelumnya untuk yang lingerie pernah? enggak, Belum cuma pernah. endorse ada, tapi mereka nggak kasih lingerie yang tipis-tipis. Iya, maksudnya berarti pernah, tapi yang bukan lingerie yang tipis-tipis. Oke. Ada kepuasan tersendiri tidak
Amel selama ya bekerja secara ya bebas lah, freelancer, kita sebutkan freelance kan, freelancer gitu ya, kurang lebih kita apa ya, lebih bebas itu ada nggak kepuasan tersendiri gitu Ada dong pastinya. dari segi materi atau apa, atau dari dari perasaan atau gimana gitu? Kalau di pribadi sih ya, kepuasannya itu terletak ya satu karena fee-nya gede, ya kan, dan instan kita bilangnya. Artinya di saat situ Kerjanya kerja, cepat. iya cepat langsung dapat. Kedua, itu passion aku gitu. Yang karena dari kuliah itu ya. Ya, karena aku suka yang moving, aku suka yang namanya advertising, gaya-gayaan gitu, aku suka. Terus jadi istilahnya bekerja sesuai dengan kesenangan kita gitu loh. Jadi nggak ada beban gitu. Yang ketiga itu adalah ya setidaknya kita ada dikenal orang meskipun kita nggak kenal orang gitu, nggak kenal orang tersebut gitu loh. Walaupun yang kenal ya nggak terlalu begitu banyak seperti artis gitu. Ya itu senang aja sih. Berarti kan kita dapat perhatian dari orang kayak gitu, mencuri perhatian orang kayak gitu, senang. Kalau untuk yang apa ya, kalau talent kan berarti di sosial media rata-rata kan, berarti sifatnya kayak video ya. Iya. Kalau yang apa nih, foto model atau shoot yang foto-foto itu masih ada nggak sekarang? Masih pernah nggak Amel lakukan? Biasanya ya kalau untuk syuting produk pasti mereka selipkan foto sekali dua kali kayak gitu. Nggak yang pure foto tanpa foto nggak ada. produk, misalnya ya seperti Amel awal pertama kali gitu kan ya, berkecimpung atau berkarir di dunia talent gitu ya, itu tadi foto yang gaun pengantin, yang katalog di akhir-akhir ini pernah lagi. Kalau photoshoot sekarang udah nggak lagi. Tapi kalau untuk sekedar mengiklankan produk pasti akan ada diselingin photoshoot, seperti properti kemarin kan mereka diselingin photoshoot. Dan kalau misalnya kayak kemarin Angkasa Pura juga diselingin photoshoot. Tapi selalu ada video yang nggak murni photoshoot aja gitu. Nah, kalau kenapa yang nggak apa photoshoot yang murni ini Amel yang tidak mau, atau memang mungkin penawarannya belum ada, atau mungkin memang sudah apa ya, beralih mungkin lebih banyak ke video, atau bagaimana? Kenapa? Memang satu belum ada tawaran. Tapi kalau ada tawaran lagi yang murni photoshoot mau? Boleh. Tapi yang sebenarnya kan sekarang yang lagi digalakkan untuk advertising kan lebih ke video ya. Yeah. Dan mereka lebih suka yang modelnya sinematik yang dikit-dikit aja video gitu. sinematik ya, tahu. Jadi ya sekarang memang lebih banyak tawaran. Iya, maksudnya berarti sudah apa ya, beralih zaman lah ya, berbeda zaman ya. Karena kalau dulu orang mungkin ngelihat katalog murni foto gitu udah keren lah gitu. Tapi mungkin sekarang karena itu tadi ya, karena orang sudah apa ya, digital ini, HP ya istilahnya apapun kita bisa lihat dari HP, dan lebih senang lihat yang bergerak, sinematik, video sinematik gitu. Lama kan mereka bosan juga ya. Iya sih gitu. Suatu apa namanya, zaman dulu itu awal berkarir di talent itu memang murni berkarir atau sambil sekolah atau kuliah atau bagaimana? Suatu awal itu 2012 ya? Iya. 2012 itu awal mulanya. Itu awal mulanya kan? Iya, itu di zaman kuliah ya. Iya. Di zaman kuliah dulu. Berarti sambil kuliah? Iya. Dulu suka foto-foto begitu. Nah, baru masuk. Maksudnya foto-foto itu foto sendiri foto atau? Sendiri awalnya. Nah, masuklah dari fotografer di DM ya, menawarkan untuk photoshoot. Photoshoot itu dalam artian seperti hunting biasa. Nah, jadi ditawarin, mulai dari situ masukin lah, mereka kenal lah, ada klub-klub, apa bukan klub ya, maksudnya kayak member apa tuh namanya, grup-grup fotografer itu ajakin foto begitu ya. Jadi banyaklah dikenal, oh si Amel ini Amel model dulu bilang. Awalnya itu langsung dibayar atau masih? Belum dibayar. Di awal itu ya, sama. Nah, berarti belum ya? Belum dibayar, tapi karena suka ya udah ayo aja gitu kan. Berarti awal
kita Mas anggap tuh berarti di awal tuh mungkin hobi lah ya, lebih tepatnya mulai karir itu karena hobi foto gitu. Hobi foto berarti itu di share di Instagram zaman dulu. Facebook awal. Oh dari Facebook. Ditawarinnya di situ. Ya. Dulu Facebook inbox lah dulu ya, mereka banyak inbox, terus mereka foto-foto, dikenal lah sama beberapa fotografer, baru mereka tawarin yang sifatnya advertising, yang sifatnya promosi, iklan, saya ambil, baru saya masukin tuh, saya promoin di Facebook kayak gitu ya. Maksudnya bukan promosi, lebih kayak naruhin aja. Iya, posting tapi aja posting sih. aja, Ya kita biasa lah ya. Ya, tapi mungkin orang ini bisa juga nih untuk Nah, awal yang foto itu foto sendiri berarti pakai HP lah ya. Iya, dulu saya suka foto-foto sama teman-teman. Oh, gitu. Misalnya kayak hunting, yuk kita ke USU yuk kita ke sini. Oh, nanti foto begaya begitu gitu kan. Berarti itu sambil kuliah. Iya. Sambil kuliah. Nah, mulainya itu saya dikenal talent dari lebih ke talent. Masuklah saya Acer. Acer itu dimulai dari dulu banget ya, tahun 2012. Ya masih di zaman kuliah juga. Ada tawaran untuk jadi pameran Tupperware. Dari mana tawaran teman? Dari DM juga. Oh, dari inbox. Facebook. Iya. Jadi dari inbox ditawarin mau nggak begini jaga pameran gitu ya. Itu berarti sudah ada honornya? Iya, tapi dulu saya nggak mengerti gitu, nggak mengerti yang namanya event-event. Dulu saya nggak mengerti yang bahwasannya ada kerjaan dibayar per hari gitu loh. Rupanya itu event hanya seminggu, berarti hitungannya 1 hari sekian dikali seminggu. Iya. Jadi saya ada juga begini ya gitu ya. Berarti nggak di awal itu Amel udah dibayar yang sesuai dengan eventnya itu per hari dikali seminggu atau enggak? Sudah lah. Sudah. Berarti istilahnya tidak dibohongi lah ya. Iya. Tidak dikelabui lah karena baru tahu gitu. Cuman dulu kan fee-nya masih rate-nya dikit ya, nggak seperti sekarang ya, tahun 2020. Tahun 2012 masih dikit lah. Gitu, dikit tapi banget. kan di tahun itu kan udah dengan rate segitu kan udah bisa juga. Iya kan? bener, tapi saya dulu kan nggak mengerti gitu kalau ada event, ada kerjaannya sistemnya event gini. Nah dari situ saya masuk di Facebook gitu ya, barulah orang-orang melihat oh ini Amel bisa event-event juga ya, dipanggil gitu, ikut acara lelang, ikut ini event itu. Baru mulai dari situ kenal lah beberapa agensi Acer gitu, agensi IO kayak IO, Acer, WO kenal nih kan. Jadi kan ini hubungannya di tentang event-event ini, agensi, WO dan IO gitu ya. Nah dari situlah baru kenal lah mereka kalau ada event tawarin sampailah saat ini gitu kan. Saat ini Amel itu dulu nggak pernah main TikTok gitu ya. TikTok kan baru-baru aja kan baru. Tapi dulu teman-teman udah main kan. Kalau Amel nggak pernah main TikTok, mulailah Amel diajak join TikTok di pasar HP. Waktu itu pasar HP itu mau buat kayak TikTok yang ada di Bali tuh grup ponsel yang joget-joget cewek itu ya 3 orang. Nah itu Amel di situ join. Asik juga main TikTok nih gitu ya kan. Lalu Amel buat TikTok. Dan buat TikTok Itu sejak tahun berapa? Itu TikTok tahun kemarin. Tahun 2021. Iya. Berarti baru. 2020. Ya berarti Oktober. masih baru lah ya. Itu di Oktober. Asik nih buat TikTok lah gitu. Apakah ya. itu juga pengaruh karena 2020 kan Covid? Apakah juga mempengaruhi jadi Amel? Ya udahlah, karena pekerjaan kan pas Covid kan banyak pameran event juga. Iya. Drastis tidak terlaksana. Apakah itu juga pengaruh gitu? Enggak, tahun 2019 itu udah mulai event. Udah mulai event jalan lagi. Tahun 2019 bulan 8 itu udah event udah jalan lagi. Tapi Amel dapat tawaran jadi model TikTok. Nah, kok enak juga nih dapat followers. Iya kan, gitu. 2020 kan Covid kan. Iya. Nah, itu apakah karena mungkin kosong apakah atau mungkin masih ada? Tidak. Masih ada Jadi ya? ceritanya itu masih ada. 2019 itu udah mulai ada. Sampai 2020 itu udah rame event. Wedding pun masih udah tutup pun masih oke udah pakai Masih ada. Acer. Cuman Amel tertariknya untuk menjadi talent lagi itu di Oktober 2020. 2020 itu di
main TikTok. Nah, Amel jadinya buat TikTok sendiri. Nah, dari situlah mulai banyak followers, malah ditawarin untuk join ke iklan-iklan gitu dari TikTok itu, jadi semakin ramai untuk jadi talent. Berarti kan ini awal semuanya atau bermulanya kan dari hobi, benar kan? Betul. Berarti hobi itu ternyata bisa jadi, kalau diseriusin bisa jadi pekerjaan dan menghasilkan duit. Pasti. Karena awalnya kan tadi Senang, foto-foto karena- senang, iya. foto-foto dan diajak hunting foto belum dibayar kan? Berarti ternyata apa ya, kesenangan kita itu kalau memang halnya positif, terus kita jalani juga itu tadi tidak apa ya, tidak terbebani. Mungkin pertama kali Amel diajak itu kan pasti Amel nggak ngelihat aku harus bayar sekian, belum tahu kan? Ya udah aku jalani aja, senang dapat kawan Benar, seperti itu. betul. Dulu relasi yang pengen Amel cari. Setelah dapat relasi, dikenal nih kan, dikenal orang tahu. Dari situlah mulai banyak. Kuliahnya dulu jurusan apa? Ini lain banget dari kuliahnya. Kuliah dulu jurusan sistem komputer, SI. Fakultas Teknik. Programmer lah istilahnya. S1. Iya, S1. Tapi ya programmer kan itu dalam bidang sosial media itu juga dibutuhkan juga sih. Nggak masalah sih kalau Mas bilang sih nggak masalah. Lain dari jurusan kan, yang penting kerjaan kan tidak memandang kita itu lulusan apa, kita itu dari mana. Karena yang paling utama pekerjaan itu kan pertama apa ya? Mungkin kompetensi kita, bakat kita atau kalian kita, dan yang paling utama kita yang senang gitu. Kita apa ya? Passion kita gitu. Jadi nggak apa namanya, melakukan itu tidak terpaksa gitu. Nah, tidak kepikiran kan, ini kan ya untuk di Medan mungkin sudah, siapa sih nggak kenal Amel ya, banyak kenal ya. Itulah. Ya kan begitulah, makanya siapa sih gitu, nggak ada kepikiran maksudnya entah mungkin pindah gitu, hijrah ke ibu kota atau ke Jawa yang apa ya, sifatnya kalau event-event seperti ini atau talent-talent ini kan mereka lebih banyak dan harganya pun lebih Gede. lebih mahal tuh. Pernah nggak kepikiran terlintas? Pasti ada. Karena di sana ya otomatis berkali-kali lipat dari sini. Iya. Dan Lebih kamu- menjanjikan lah. ya. Cuman diri sendiri masih merasa aku belum ada relasi di sana. Sekalipun pernah IO. Pernah ada ngajak. tawaran? Ada. Ada tawaran. Iya, ngajak. Udah kamu di sini aja gitu, nanti banyak event di sini. Tapi saya masih bingung gitu. Bingung itu artinya bukan saya takut jauh dari orang tua, enggak. Tapi maksudnya bingungnya tuh kayak gini. Aduh, nanti kalau misalnya di sana kan event ya kan, namanya event, bukan tiap hari ada. Kalau saya nanti di sana nggak dapet event gimana ya, kayak gitu. Berpikiran kayak gitu, masih ada rasa takutnya. Itu tawaran dari IO itu kenalan dari mana? Apa karena mereka pernah ngeliat Amel di Medan atau makanya dia nawarin gitu? Jadi kan kalau misalnya event di sini ya, itu biasanya banyak dari pusat. Misalnya kayak produk-produk ataupun kayak BUMN, biasanya mereka kan datang tamu dari Jakarta ataupun IO dari Jakarta, mereka yang misalnya kayak roadshow gitu, mereka dari Jakarta datang kan. Jadi mereka lihat kita gitu, diajakin kayak gitu. Jadi banyak kan relasi-relasi juga dari Jakarta sebenarnya gitu. Maka mereka nggak ngejamin kita gitu maksudnya. Iyalah sih. Aser ini apakah sama atau mirip atau ada perbedaannya dengan kalau kita jadi SPG? Oke. Nah, ini kan tadi kan bilang Aser tadi kan. Ada nggak atau apa yang membedakannya lah gitu? Oke. Bagi orang awam ya. Bagi orang awam memang kita disebut SPG. Tapi ada perbedaan di sini antara Aser dan SPG. Aser itu dia lebih ke acara-acara yang memang seperti gathering, Acara seminar, formal. ya ataupun acara-acara yang mungkin lebih yang sifatnya itu tidak menjual. Tidak menjual produk. Iya, tidak menjual produk. Artinya kita di situ perbantuan untuk ya kayak berjalannya random acara lah, ngasih misalnya apa ya? bawa fishbowl, bawa plakat, bawa Ya apa ya, mungkin mempermudah pengunjung di acara itu ya.
Ya, ya, kita ya. kita di stage kayak gitu, standby kayak gitu ya. Tapi sedang SPG ini dia sifatnya itu kayak menjual produk kamera. Berarti itu bedanya. Iya. Meskipun dia tidak menjual, meskipun dia hanya berdiri-berdiri Tapi begini tujuannya aja, tetap itu pameran produk. pameran ya produk. Dan kita di situ tugasnya untuk menarik pengunjung kan gitu, menarik Pernah. customer. Amel pernah untuk di SPG itu. Seperti mobil, otomotif, gias, kayak gitu acara-acara POM yang ada di Santika. Eh, dalam sebulan itu kira-kira berapa kali gitu atau berapa apa ya? Berapa banyak lah yang Amel lakukan itu? Kan dia tapi nggak tahu ya apakah itu apa ya? Mungkin penilaian Mas saja gitu. Pekerjaannya apakah dia khusus di weekend saja atau dia di weekdays gitu atau harian bisa di hari apa aja gitu. Nah, untuk yang aser inilah. Jadi untuk orang-orang kan banyak nih aser ya di Medan ini. Kita nggak bisa prediksi dia bisa dapat berapa dalam seminggu. Tapi kalau untuk Amel, mungkin Amel karena orang udah ada kenal gitu ya. Jadi saya mau request Amel dong, saya mau panggil mau Amel ya, kayak gitu ya. Jadi mereka mungkin panggil Amel ataupun minta sama agensi atau IO, tolong dong Amel ya gitu ya yang kerja ya. Rata-rata gitu. berapa? Nah, jadi kalau untuk dalam seminggu Amel bisa mendapatkan 5 event, 4 event kayak gitu ya. Jadi tidak hanya weekend saja gitu, weekdays juga bisa. Berarti gitu. harinya dia tidak terbatas ya, Tidak bisa terbatas. kapan saja gitu, nggak mesti, Iya. ya nggak mesti apa ya, hanya weekend atau di hari-hari Sabtu, Jumat, Sabtu, Biasanya- Minggu iya, gitu. biasanya kalau weekday itu dia seperti instansi-instansi yang buat acara gitu. Instansi pemerintah atau Iya. instansi swasta ya. Iya. Empat atau lima kali dalam Iya. seminggu. Nah, sudah berlangsung berapa lama Mel? Ya, Aser Talent itulah dengan jadi freelancer ini kan eventnya seperti tadi Amel bilang per minggu bisa dapat 4 atau 5 event itu kurang lebih udah berlangsung berapa tahun? Mulai untuk menjadi aser itu tahun 2012. Tapi pada saat itu dulu nggak rame. Iya, istilah ini yang mulai jadi istilah continuity. Jadi ini loh apa ya, pekerjaanku ini yang menghasilkan untukku gitu. Bahwa kan kita kan hidup kan butuh uang. Nah, ibarat kita bicara belak-belakan aja gitu. Jadi ini karena tadi kan Amel pernah kerja di bank ya, mungkin merasa terikat atau apa gitu. Enaknya jadi freelancer. Jadi mungkin Amel berpikiran, udah aku kerja ini aja bisa hidup kok. Aku kerja jadi talent ini atau freelancernya aku bisa makan kok. Istilahnya begitu. Nah, itu sejak kapan? Sudah berapa lama atau berapa tahun? Kalau Amel jalani secara apa ya? Continuity atau secara berulang lah, tidak musiman. Kalau kadang kan ada orang kan kerjaan gini musiman, nanti sebulan ada penuh, 2 bulan kosong gitu. Nah, ini kan berarti kalau ngelihat cerita Amel kan berarti dia sudah teratur itu, Amel ada jadwalnya. Itu sejak berapa lama? itu sejak resign dari bank. Tahun berapa? Resign dari bank itu tahun 2015. Itu udah ada 7 tahun juga Ya, ya? tapi mulainya itu yang mulai rutinnya tahun 2016 awal. Karena pada tahun 2015 itu saya masih bingung gitu. Mau yang- kerja apa? karena Dan tunggu, ya, 2015 itu sudah tamat kuliah? sorry kebalik, 2015 tamat kuliah. Hah? Itu dia. 2016 resign. Ya 2015 tamat kuliah. Iya, Berarti udah tamat kuliah lah ya. Ya, 2015 tamat kuliah. Nah, pas tamat kuliah itu kan berarti kan tadi Amel bilang bingung mau kerja apa atau bingung mau kemana. Oh, tamat kuliah langsung bekerja. Sudah di bank itu? Iya. Oh, Jadi tamat kuliah, selesai dapat ijazah langsung saya rezeki bagus ya. Iya, alhamdulillah. Tapi waktu zaman masih kuliah juga sempat ngelamar-ngelamar. Tapi pada saat tamat kuliah lah bekerja di bank itu. 1 tahun bekerja sampai 2016, resign kan. 2017 awal langsung. Maksudnya yang tadi yang ini pertanyaan Mas tuh yang bingung tadi gitu. Yang bingung itu tadi selesai tamat kuliah. Iya, maksudnya belum selesai resign. mau ke Resign. kerja apa Iya. atau bagaimana? Mau tetap atau freelance lagi? Iya. Itu di 2016. Itu masa-masa galaunya lah ya. Iya, 2016 sampai akhir. Resign itu tahun Yang bikin bingung atau galaunya tuh apa sih, Mel? ya begini, aku kan semakin tua nih. Kalau aku mengandalkan fisik aku, skill aku dalam performa dalam bergaya, sampai kapan lah gitu. Kalau aku mengandalkan otak aku, artinya aku harus kerja tetap. Sedangkan kalau aku
mengandalkan performa aku, artinya fisik aku ataupun cara diri aku memberikan skill ini gitu kan. Sampai kapan aku ya berpikirnya? Sampai kapan aku harus bisa bekerja di seperti freelance ini? Nah, jadi saya bingung. Umur sekian. Pada saat itu ya belum tua-tua banget lah, cuman masih bisa lah cari kerja tetap. Sekarang udah tua-tua banget. Jadi Nggak gini, kan memutuskan nih jadi freelancer talent gitu. Udah ini yakin gitu. Kenapa bisa saya jadi yakin atau apa menyebabkan yakin gitu? karena saya nyaman. Pada Apakah saat itu karena mungkin ada dukungan dari orang terdekat, orang tua atau siapa? tidak ada dukungan. Kebetulan orang tua saya tuh lebih menyerahkan keputusan itu sama saya sendiri. Nah kan tadi itu tadi bingung atau galau tadi mikir itu tadi Iya. mengandalkan otak atau fisik ya kan, artinya ada nggak Amel untuk aku di Thailand ini mungkin batasnya sampai usia sekian, ada nggak kepikiran saat Untuk pada saat itu ya udahlah aku jalani aja kalau aku senang gitu kan. Toh pada saat itu udah lagi ada tawaran lagi. Kebetulan pada saat itu orang-orang taunya saya masih di bank. Tapi saya yang langsung promosiin, saya udah lepas dari bank nih gitu kan. Desain ya? Masuklah beberapa tawaran itu untuk freelance lagi kan. Nah saya merasa udahlah jalanin ini aja, nyaman kok gitu kan. Dan pada saat itu belum ada kepikiran sampai kapan ini kayak gini gitu. sampai saat ini? Nah untuk saat ini kemarin ada kepikiran aku kerja tetap aja ya gitu. Nah itu ada nggak kepikiran itu? Ada, dan saya udah beberapa kali interview, malah saya yang menahan, mereka yang suruh kerja malahan. Dunia aser atau talent ini kalau untuk cewek ada nggak batas usia maksimal berapa? Yang mungkin kita teman-teman atau Amel bernaung di satu agensi atau freelancer atau gimana? Bebas? Saya freelance, jadi nggak satu agensi. Cuman kalau ditanya ada nggak batasan waktu? Iya, usianya paling tua lah kita bilang. Sebenarnya nggak ada sih. Di aser ini, talent ini nggak ada. Nggak ada. Hanya saja yang apa yang harus atraktif ya diri kita, badan kita, public speaking kita, performa kita gitu. Pernah jadi MC? MC sih waktu itu pernah sekali di acara THT apa kedokteran. Tapi itu nggak mau lagi karena di MC nih kita nggak boleh salah menyebutkan nama tau. Apalagi MC yang pernah saya lihat orang salah menyebutkan nama kompetitor disebutkan. Nama misalnya dia MC-nya Toyota tapi dia menyebutkan Honda. Itu bisa kacau banget kita. Bisa di blacklist. Itu waktu MC di THT itu salah atau gimana? Nggak ada salah, cuman saya Nggak lanjutnya, tapi ada tawaran. ada banyak banget tawaran. Untuk MC. Kenapa nggak diambil? Saya tergiur sama duitnya ya, pasti ya. Saya mata duitan ini. Saya mata duitan. Nggak, itu kelihatan. Saya mata duitan ini. Wajar. Iya. Jadi saya tergiur sama duitnya banyak banget kalau MC. Lebih tinggi memang dari Iya. aser ya. Tapi di sini resikonya lebih tinggi. Nah itu saya takut banget mengambil resiko tinggi itu. Karena kita takut salah penyebutan gelar, nama, ataupun produk. Sering catat. Betul. Cuman maksudnya mungkin karena belum terbiasa ya, tapi memang sudah pernah coba sekali sih. Oke. Terakhir, untuk ada panjang lebar. Saya bisa nyimpulkan lah kembali dari saya bilang bahwa hobi ini juga bisa menjamin mungkin penghasilan masa depan dan pekerjaan kita gitu. Tapi tetap apakah di dunia aser atau talent ini murni kita mengandalkan kecantikan, maaf kata bahasanya kok saya repot nih, keelokan tubuh, nanti payah bisa dibully kita. Fisik lah ya. Fisik lah, secara physically gitu. Apakah murni itu atau memang kita dibutuhkan hal-hal yang lain yang bisa mendukung itu gitu untuk kita bisa bertahan atau kita bisa menjalani pekerjaan sebagai talent ini ya mungkin dengan waktu yang cukup lama gitu, bukan sekedar sekali 2 kali musiman gitu. Itu apakah hanya mengandalkan di kecantikan dan dengan Tips-nya lah ya, gitu. Apakah cuma itu yang diandalkan atau ada hal yang lain? Oh iya. Pertama memang kecantikan dan fisik. Kenapa? Kita dipanggil itu untuk
menikmati acara tersebut, untuk memberikan acara tersebut ketertarikan supaya menarik tamu, menarik pengunjung, udah pasti cantik dong. Kita harus cantik. Ya, memang saya nggak cantik, tapi setidaknya harus lebih menarik lah, Kalau ya kan? ini nggak cantik, jeleknya gimana? Harus menarik lah. Kita sok lah, harus enak dipandang lah ya kan, harus enak dipandang. Yang pertama itu kecantikan dan fisik pasti ya. Kedua juga wawasan. Kenapa wawasan? Karena kita nggak mungkin pada saat bekerja itu kan ada product knowledge yang harus kita hafal, ada hal-hal yang harus kita paham saat briefing. Itu harus wawasan. Misalnya pada saat kita kerja di Pertamina, BUMN, acara seminar, kita harus tahu, ditanya ini kapan acara ini kapan nanti ini ada kata sambutan ini harus tahu. Itu kan butuh wawasan, butuh pengetahuan juga. Ini butuh banyak membaca juga Iya. ya, banyak Harus mendengar juga, ya, harus Google atau googling Iya. lah ya. Tapi sebenarnya itu pintar-pintar di lapangan sih. Yang tadi saya bilang wawasan itu adalah termasuklah product knowledge, kita harus tahu. Pada saat kita dikasih product knowledge, kita harus yang namanya daya serap kita harus cepat. Harus ini setidaknya sedikit-sedikit harus tahu tentang produk apa yang dipamerkan itu, apa yang di exhibitionkan itu. Yang ketiga adalah public speaking. Cara bicara ya. Iya, cara bicara. Jadi pada saat kita menyambut tamu, kita nggak bisa selamat siang Pak, selamat pagi Pak, nggak bisa gitu. Selamat pagi Bapak, silakan Bapak, atau selamat pagi Bapak, boleh registrasi dulu Bapak, gitu. Ataupun pada saat kita pameran, selamat siang Bapak, dengan saya Amelia, boleh dilihat-lihat dulu Pak, ini mobilnya seperti ini, gini gitu ya. Kita harus ada intonasi yang enak, yang jelas. Kita juga harus ada yang namanya public speaking yang bagus, cara menyapa, cara bicara. Kita nggak boleh asal-asal. Iya lah Pak, ini gini Pak. Ya udah Bapak nanti duduk situ dulu ya, nggak bisa. kita harus ya Bapak, mari saya antar Bapak. Bapak duduk di nomor 8D ya. Mari saya antar ke depan Bapak. Ya, gitu. Dan harus tahu, kadang ada aser yang memang jalan aja. Kita nggak boleh gitu. Kita harus di luar. Kita kan yang penonton. Mari Bapak silakan saya antar begitu. Nggak bisa yang ngigiling jalan sendiri, nggak bisa gitu. Jadi yang membuat kita dipertahankan oleh klien dan orang-orang IO tahu kinerja kita adalah hal itu juga, bukan hanya modal cantik aja kayak gitu. Jadi yang udah pasti cantik, yang kedua itu wawasan, yang ketiga public speaking ya, dan ya dibarengin lah sama olahraga, karena kalau nggak olahraga ya badan kita lagi gimana. Jadi kayak gitu. Terakhir, Ya. ini ada muncul tanya terakhir karena yang tadi masalah public speaking dengan cara kita menegur, menyapa atau melayani orang-orang yang datang. Pernah nggak ada orang-orang atau mungkin cowok-cowok yang jahil, iseng, gangguin, nanya nomor WA, telepon dan segala macam. Dalam arti mereka fokus mereka nggak ke acara itu lagi, udah fokusnya ke Amel itu. Mungkin janjian, ngajak kenalan pernah nggak seperti itu gitu? Banyak ya, pasti setiap event ya. Iya. Kecuali yang jarang tuh wedding. Yang wedding tuh jarang. Tapi kalau yang event yang rata-rata, mau gathering, seminar, golf, atau acara yang sifatnya itu terbuka ya, itu banyak sekali yang minta nomor telepon dan pastinya nanya-nanya jahil, ngajak-ngajak ini, ngajak-ngajak itu. Tentu kita harus menyikapinya dengan sopan juga karena kondisinya masih di kerjaan, konteksnya juga masih di kerjaan. Tapi kalau memang itu pribadi kita ya, mau kasih atau enggak nomor telepon itu ya. Cuman cara kita menyikapinya kalau bisa dengan sopan. Ya udah, saya minta nomor kamu boleh? Oh, untuk apa ya Pak? Gitu ya kan? Untuk ini. Gitu. Boleh Bapak, ini kalau memang kita mau ngasih. Tapi kalau kita nggak mau ngasih, Pak mohon maaf ini lagi kerja, mungkin nanti selesai kerja boleh ditanyakan lagi ya Pak, begitu. Terus ada nggak mereka yang maksa atau buat kita kesel lah, buat Amel kesel itu? Pasti ada. Karena udah dikasih tahu, mereka nggak mau mengerti, maksa gitu kan? Udahlah, atau mungkin mereka nanti akhirnya si tamu ini mungkin sedikit mungkin
apa ya, membuli gitu. Alas, ada mungkin orang biasa lah namanya manusia. Dia bilang, "Alah, sok cantik kau gini-gini," baru ditanya nomor gini-gini, menghina seperti itu. Pernah nggak Amel alami? Sok cantik kali baru diminta aja gitu. Gitu-gitulah, pernah nggak? Yang membuat kesal tuh pasti ada, tapi kalau untuk yang menghina secara Belum langsung ada ya? belum ada. Cuman Mereka bilang sok cantik kali Iya. kau, minta aja aku baik-baik gitu. Belum ada ya? belum ada. Cuman kalau untuk yang membuat kesal tuh pasti karena mungkin mereka mengalami penolakannya. Kalau mereka mengalami penolakan, udah pasti mereka kayak kesel ke kita dan pasti kayak Enggak, maksudnya Amel tuh ikut kesel juga atau bagaimana iya. gitu? Jadi walaupun mereka mengalami penolakan dan mereka kesal, kita berusaha untuk tetap kontrol diri. Karena kondisi kita serve, kita di situ melayani, serving. Berarti kita nggak bisa istilahnya, nggak bisa melawan. adalah mampus itulah gitu, adalah Ya kita senyum, kita dongkol. walaupun dongkol kita tetap harus senyum. Kita dongkol, kita senyum. Karena kondisi kita sama seperti di mana-mana ada. Karena kita di sini seperti yang customer service di mana ada, meskipun mereka dapat marah-marah dari klien customer, mereka tetap harus terima sama seperti kita terima. Tapi kita tetap di situ senyum. Meskipun gigi ini udah rapet banget, tapi kita senyum. Iya bapak, maaf ya pak, kayak gitu aja paling tidak. Seperti itu. Panjang sudah kita berdialognya, berbicaranya, ya sedikit banyaknya saya udah dapat apa yang jadi tema ataupun jadi intisari pembicaraan kita ini. Ya mudah-mudahan kedepannya Amel pekerjaannya dalam dunia talent ini bisa lancar, bertahan lama, berkah ya, dunia akhirat gitu. Nah bisa bisa menjadi tadi bukan orang nganggapnya nggak sebelah mata gitu. Alah cuman kerjaan, kadang-kadang orang sekarang gitu nganggap pekerjaan kita aser atau talent gitu, karena mereka nggak tahu kan, belum ditanya seperti ini gitu, nggak tahu, mereka belum tahu mereka bahwa pekerjaan itu juga ya ada tanggung jawab yang berlebih gitu, dan itu bisa jadi untuk kehidupan kita gitu, jadi jaminan kehidupan kita. Ada biasa gitu, kalau nggak kerja kantoran mereka nganggap alah bukan kerjaan itu, ada seperti itu, kerja ngapain, karena mereka nganggap belum paham, mungkin musiman gitu, nganggap yang keren itu kerja kantoran, pulang pagi pergi pagi, pulang malam pakai dasi, blazer dan semacam, mereka anggap itu keren. Ternyata ya pekerjaan ini juga ada cukup, mungkin kalau saya nilai cukup bermanfaat, apalagi bagi perusahaan-perusahaan ya, dan untuk relasi juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah lancar terus Amel. Dan Tapi satu mau ngomong nih. apa itu? Oke. Dari kerjaan ini saya lebih banyak akses untuk mau apa-apa. Contoh, kita dari kerjaan ini bisa misalnya acara konser, kita lebih dekat jadi sama bintang tamu, sama artisnya. Kita nggak kayak orang pada di bawah-bawah susah mau dekat, kita di backstage aja udah bisa dekat dengan orang itu. Kedua, dari kerjaan ini saya bisa tahu misalnya kayak orang-orang yang memang berkelas tinggi seperti menteri-menteri, karena kan kalau acara kayak PT KAI kan datang menteri perhubungan untuk kayak kemarin pas peresmian tol di Saban. Nah itu kan saya jadi asernya, jadi akses Pak Jokowi, orang pada gimana ya Pak Jokowi, dari TV, dari YouTube lihat, kita udah langsung berhadapan dengan Bapak Jokowi kan gitu. Sama kayak kayak mau jumpa di rut ini, direksi ini gitu, kita Berarti orang-orang biasa belum tentu lah ya, orang-orang kerja kantoran itu belum tentu ya. mungkin orang biasa jumpa gubernur jarang kan, kita pada saat acara kadinas gitu kita jumpa, kita bisa bersapa, bahkan berfoto bareng. Jadi ya itu sesuatu juga ya, manfaat juga ya kita kerjaan cerai gitu. Oke. Berarti itu penutup terakhir, berarti biar orang nggak tidak memandang sebelah mata, atau bukan pekerjaan talent ini yang jenisnya macam-macam, ada aser dan semacam, bukan kaleng-kaleng gitu. Betul. Oke, terima kasih Amelia Francisilia. Ya. Sampai ketemu mungkin di lain waktu. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Dan jangan pernah memandang satu pekerjaan itu dengan melihat kerja di mana dia, kerja di perusahaan apa atau di kantor apa gitu.
semua pekerjaan itu selagi halal ya aman-aman aja gitu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.